Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الإخوة والأخوات, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Seiring dengan perjalanan waktu dan semakin banyaknya cobaan, hambatan yang akan menelikung, yang akan menghadang perjalanan ini semakin banyak. Dan juga musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan agar ketenangan dan kedamaian yang hakiki dirasakan hamba Allah. Kekalutan, kerusakan mental, depresi, dan yang lainnya merupakan hasil yang dengannya syaitan akan menggiringnya kepada perkara-perkara yang semakin menjauhkan dari Allah. Ketiga, tidak terarah kehidupan dengan ilmu agama dan tanpa adanya taufik, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan pasti akan berujung dengan sesuatu yang hanya akan semakin menyempitkan kehidupannya. Dan selalu kita ingatkan bahwa tertawanya orang yang sakit jiwanya, tersenyum yang kita lihat dari orang-orang yang sakit atau bahkan membangkai hatinya, kesemuanya adalah keadaan yang benar-benar menipu
yang ada kalanya kondisi yang seperti ini yang sangat mengerikan ketika dikagumi oleh kaum muslimin yang memiliki petunjuk. Wallahul musta'an. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu agama, hendaknya semakin memperkuat segala sesuatu yang akan menjadikan kita semakin kuat menghadapi kondisi yang berat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kehidupan ini sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, di mana arah langkah kehidupan kita akan sangat jauh menyimpang. Tidak ada kemuliaan yang hakiki. Para ikhwah dan akhwat kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada poin yang kedua, Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita sebuah pintu kebahagiaan yang semakin kita memperhatikan akan poin ini, akan prinsip ini, maka pintu kebahagiaan itu akan semakin menganga, semakin lebar, dan kita memasukinya dengan penuh keceriaan. Walaupun kiranya orang melihat pada poin yang kedua ini, ada kalanya tidak masuk di akal sebagian para penghamba dunia. Apalagi bagi mereka para pengikut Qarun. Bagaimana mungkin masuk di akal mereka dan perhitungan mereka ketika sesuatu yang telah dia upayakan, dia perjuangkan untuk mendapatkannya, kemudian dia lepaskan. Sehingga tadi kita katakan, poin yang kedua ini, di sisi pandang orang-orang, para penyembah dunia, itu berat. Apalagi ketika hal itu berkaitan dengan harta. Al-ihsan, berbuat baik kepada saudaranya dengan hamba Allah melalui harta yang dia miliki, ini berat. Siang malam dia mencarinya, berkeringat dia mencarinya. Tiba-tiba kita harus melepaskan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran perihal dua golongan, yaitu antara sosok yang pemurah dengan seorang yang bakhil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Mathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini alaihima junnatan min hadid. Kata Nabi, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang pemurah atau dermawan itu laksana dua orang yang mengenakan jubah
yang terbuat dari besi yang kuat yang menutup min ladun tadiyihima ila taraqihima, yang menutup dari dadanya hingga kerongkongannya. Fa'ammal munfiq, adapun orang yang dermawan, orang yang pemurah, fala yunfiqu syai'an illa maddat ala jildih. Di setiap kali dia mengeluarkan hartanya, dia berinfak di jalan Allah, maka baju besinya ini seakan-akan atau bahkan melonggar, melapang. Subhanallah. Hatta tujinna bananahu wa taghfu atharah. Subhanallah. Sampai orang dermawan ini ketika dia berinfak, maka baju besinya itu melonggar sampai pada akhirnya itu melindungi bagian ujung kakinya hingga bagian bekas telapak kakinya. Subhanallah. Baju yang tadi sempit ini menjadi sesuatu yang sangat longgar, ringan, bahkan menjaganya dari semua mara bahaya. Wa ammal bakhil, adapun seorang yang kikir, orang yang bakhil, fala yuridu yunfiq illa lazimat kullu halqatin mawdi'iha fahuwa yusi'uha fala tattasi'. Dan hanya orang yang bakhil, tiap kali hendak berinfak maka bajunya itu semakin mengerat, semakin kuat menempel, semakin mengerut. Dan jika ia ingin melonggarkannya, maka bajunya itu tetap seperti semula. Pada kalanya seorang itu, subhanallah, ketika akan mengeluarkan hartanya, kalau orang itu bakhil, itu terasa sempit. Subhanallah. Seperti orang yang memakai baju besi. Bagaimana saya keluarkan? Baru akan mencoba mengeluarkan hartanya. Ada orang yang meminta, ada orang yang meminjam, ada yang berhak untuk kita belanjakan di jalan Allah. Ada saat yang seharusnya kita sisihkan sebagian daripada harta kita. Melihat kondisi yang seperti ini, baru dia melihat seperti itu, berat dadanya. Kok enak sekali. Saya yang mencari, dia yang menikmati. Siang malam aku mencari, bagaimana aku melepaskan demikian saja? Bagaimana aku siang jadi malam, malam jadi siang, peras keringat banting tulang? Kok enak-enaknya aku berikan demikian saja, yang gak ada balasan. Subhanallah. Sesuatu yang menghalanginya itu laksana baju besi yang menghimpitnya, sehingga tidak mampu dia untuk lepas. Maka karakter bakhil itu karakter yang sulit untuk terobati. Subhanallah. Oleh sebab itu Allah mengancam dalam ancamannya yang cukup mengerikan perihal orang-orang yang bakhil ini dalam surat Al-Imran ayat 180. Allah mengingatkan kepada kita, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Sekali-kali janganlah mereka bisa menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, menguntungkan mereka.
Sama sekali tidak. Bahkan kata Allah, sesungguhnya kebakhilan itu akan berakibat buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan, yang mereka bakhil, kalau akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Subhanallah. Berat memang. Makanya ketika seorang berandai-andai dengan sebuah kekayaan sekiranya dia miliki, yang katanya dia akan demikian dan demikian, yang dominan itu hanya janji palsu yang dia ucapkan. Wallahul musta'an. Coba kita perhatikan sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang bakhil ini dahulunya mereka berjanji akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya harta itu ada pada mereka, mereka dapatkan. Tapi saat Allah berikan, dahulunya mereka berjanji, lanasaddaqanna, sungguh kami akan bersedekah. Tapi ketika falamma atahum min fadlih bakhilu bih, tatkala benar-benar Allah berikan dari karunia-Nya, bakhilu bih, mereka pun menjadi sosok yang bakhil dari apa yang telah mereka miliki, yang dahulunya mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Dan inilah yang harus kita ingat di dalam kehidupan, bahwa keberanian bersedekah itu memang menunjukkan sifat keberanian yang sebenarnya. Orang atau sosok yang berani melepaskan hartanya, itulah sebenarnya para pemberani yang sejati, para pejuang yang sejati. Dan orang yang seperti ini subhanallah praktis akan ringan pada kondisi apapun. Saat jiwanya diminta, darahnya diminta untuk berjuang di jalan Allah, tidaklah menjadi perkara yang berat bagi mereka. Allah telah latih mereka dalam catatan-catatan kehidupan yang mengagumkan. Subhanallah, memang mengagumkan akan janji-janji Allah kepada para pemberani, yaitu orang-orang yang dermawan di dalam kehidupan dunia ini. Karena ini merupakan bentuk ihsan, sekali lagi bentuk ihsan yang akan membahagiakan. Akan sangat membahagiakan bagi orang yang melakukannya ketika dia jujur mencari ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Dan tingkat yang paling tinggi dari para dermawan ini yang disifati sebagai para pemberani adalah ketika Allah anugerahkan kemampuan untuk melakukan ithar, mementingkan orang lain walaupun dia harus mengorbankan sesuatu yang dia sangat membutuhkan. Sebagaimana firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela untuk menanggalkan
akan haknya yang teramat sangat dia butuhkan, ingin mendapatkan keutamaan izar. Dan ini subhanallah sesuatu yang ada kalanya bahkan tidak terbayangkan dilakukan oleh para sahabat, oleh para generasi salaf dalam kehidupan mereka. Tergeletak 3 orang yang kesemuanya menghadapi luka-luka setelah peperangan yang amat sangat sengit, di bawah teriknya matahari, di gurun pasir yang demikian panas, rasa haus yang demikian dahsyat, tiga-tiganya membutuhkan pertolongan. Maka salah seorang sahabat melihat seperti itu, dia membawa minuman kepada salah seorang korban di antara mereka. Ketika dia akan meminumnya, tiba-tiba orang yang luka ini mendengarkan akan rintihan orang yang juga terluka di sampingnya. Subhanallah, jiwa yang mulia dan sifat pemberani yang demikian tinggi tidak menjadikan dia kuat untuk meminumnya. Dia pun meminta untuk supaya diberikan kepada orang yang sakit, kawannya yang sakit, kawannya yang lainnya. Dia memilih bersabar di kondisi yang berat. Datang dia kepada kawannya yang kedua. Saat dia akan meminumnya, juga demikian dia mendengarkan suara orang yang sakit karena luka yang juga sangat berat sepertinya. Jiwa besar, benar-benar sang jagoan dan pemberani ini tidak rela, tidak kuat, dan tidak bisa untuk meminumnya. Berikan kepada yang satunya. Sampai pada akhirnya dia pergi kepada orang yang satunya, didapati telah wafat. Kemudian dia datangi kepada orang yang pertama, pun juga telah wafat. Kepada yang berikutnya pun juga telah wafat. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi orang-orang yang seperti ini keadaannya? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan yang seperti ini sifatnya? Tidak pernah merasakan merugi sepeser pun, sesen pun dari apa yang dikorbankan, dari apa yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kamus dalam kehidupan mereka mengungkit akan sebuah pemberian dari takdir yang telah Allah tentukan di masa lalu. Dia bersyukur dan selalu mengambil sesuatu yang terbaik apapun yang terjadi di masanya. Akhirnya kita melihat bahwa yang terjadi pada orang yang dermawan ini, pada kondisi air susu dibalas air tuba, yang kita berkata demikian mungkin pada orang itu, tetapi jiwa besar yang ada padanya, dia tidak pernah menyatakan seperti itu. Dia berjiwa besar dan tidak pernah menyesali sedikit pun dari apa yang dia telah niagakan dengan Allah. Karena dia telah berikan kepada Allah, dia layak dia untuk mengungkit. Ini sosok jiwa yang besar. Maka inilah yang benar-benar akan menjadikan ketenangan dalam kehidupan. Menjadikan kedamaian, ketentraman yang hakiki. Subhanallah. Kalau kita perhatikan satu persatu tentang keutamaan berbuat ihsan, maka benar-benar menakjubkan. Sekiranya balasan Allah demikian tinggi
kepada orang yang berbuat ihsan kepada makhluk hidup yang notabene-nya dia tidak berakal, keutamaannya demikian tinggi. Lalu bagaimana ketika dia melakukan kebaikan itu kepada seorang hamba Allah? Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Para ulama mengingatkan bahwa upaya seseorang untuk memperbaiki sikap di dalam kehidupan ini dari karakter yang mendasar yang ada pada dirinya, itu akan membimbingnya kepada keadaan yang mulia. Apa karakter yang mendasar pada dirinya? Karakter yang mendasar yang setiap kita merasakan, seperti huwa khuliqal insanu ajula, watak yang tergesa-gesa yang ada pada kita. Watak yang mendasar yang ada pada kita, sebenarnya kita sangat mencintai dunia. Zuyyina lakum hubbus syahwat, kata Allah. Watak yang mendasar yang ada pada kita ini, bagaimana apa yang ada pada kita tetap tidak tersentuh. Asalnya demikian. Kekayaan, emaskah, berliankah, hartakah, kalau bisa bertambah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiranya kalian memiliki 2 lembah yang kesemuanya emas, maka sungguh dia akan mendambakan 1 lembah dan 1 lembah dan 1 lembah yang lainnya dari lembah-lembah emas. Tamak. Kalau dia bisa berjuang menghadapi sifat-sifat yang seperti ini, untuk dia mengarahkan kepada sesuatu yang membuktikan bahwa dia adalah pejuang. Diawali dengan dia berjuang menghadapi hawa nafsunya, maka sungguh dia akan merasakan bagaimana al-unsu billah, bahagianya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya hati ketika memang dia telah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Damai di jalan Allah saat dia berbuat ihsan kepada sesama atau kepada makhluk Allah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, kiranya hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Insyaallah esok malam kita lanjutkan pada poin yang ketiga, insyaallah taala. Dan mohon maaf kiranya hari ini kita sejenak memberikan penekanan ulang perihal keutamaan al-ihsan bil khalq, berbuat baik kepada makhluk. Inilah jalan kebahagiaan yang sebenarnya hasilnya itu akan sangat nampak jelas. Kiranya orang kafir ada kalanya dia mencari kebahagiaan dengan mengeluarkan hartanya, menyumbang, memberikan kepada orang. Bahkan sebagian mereka ada kalanya memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, para fuqara.
hobi yang ada pada mereka. Itu karena mereka merasakan senangnya membantu. Dan itu menjadikan bagaimana dia merasakan sebuah ketenangan walaupun sangat relatif. Seperti yang tadi yang kemarin telah kita sampaikan. Apa yang dirasakan memang ada ketenangan, tetapi tidak sebagaimana ketenangan yang maksimal yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya lebih. Adapun yang lainnya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan selain kelak jatah di akhirat, dia tidak dapatkan selain mati dalam keadaan kufur, juga dia akan sangat mudah tergoncangkan di kehidupan dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.